Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ustadz Arfan yang kami muliakan, teman-teman kampus yang kami hormati, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini di bulan suci Ramadan kita juga di wabah pandemi ini, wabah corona, situasi pandemi ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan hal-hal kemuliaan, termasuk belajar meskipun dengan melalui link internet. Video ini kami buat adalah untuk sebagai tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam pasca sarjana. Adapun apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah tentang sejarah dan dinamika pendidikan Islam terkait dengan surau, maunasah, pesantren dan madrasah. Surau adalah satu istilah yang sebelum Islam datang sudah dikenal sebagai tempat untuk pertemuan, berkumpul-kumpul, rapat, dan juga untuk sebagai tempat tidur bagi laki-laki yang sudah balik, yang dimiliki oleh ketua suku. Nah, tempat itu sudah jauh dikenal sebelum kedatangan Islam. Nah, setelah kedatangan Islam, maka surau yang dimiliki oleh ketua suku ini difungsikan sebagai lembaga pendidikan Islam. Terus seiring dengan perkembangan pendidikan Islam, maka eksistensi surau pun semakin meningkat. Nah, di antara pendidikan yang diterapkan oleh suku Minangkabau yang bertempatkan di surau itu yaitu pengajaran Al-Quran dan pengkajian kitab-kitab. Mengaji Al-Quran dan kajian kitab-kitab. Adapun maunasah itu awalnya dari kata madrasah sebenarnya, cuman lisannya masyarakat Aceh menyebutnya maunasah. Sama, maunasah juga secara fisik adalah bangunan rumah panggung yang dibuat setiap kampung. Paling tidak kalau ada perkampungan 5 rumah, 40 rumah, itu ada satu tempat maunasah yang difungsikan untuk sebagai tempat kumpul, tempat rapat, tempat untuk berdiskusi di dalamnya. Nah, di dalamnya juga difasilitasi, ada sumur, ada air, ada tempat untuk MCK, seperti itu. Kemudian setelah datangnya Islam, maka sama maunasah juga difungsikan untuk lembaga pendidikan Islam. Biasanya maunasah ini dibangun oleh masyarakat Aceh tepat di pinggir jalan. Nah, di antara fungsi daripada maunasah adalah sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat, tempat baitul mal, penyalurannya, tempat penyelesaian perkara agama, musyawarah, dan penerimaan tamu. Juga setelah perkembangan daripada pendidikan, maka maunasah juga difungsikan sebagai lembaga pendidikan Islam, di mana diajarkan di dalamnya membaca Al-Quran, pengkajian bagi orang-orang dewasa yang diadakan di malam hari tertentu, juga pembelajaran metode ceramah 1 bulan sekali, dan lain-lain. Nah,
keunikan daripada Meunasa dan masyarakat Aceh, kalau Meunasa itu biasanya apabila santriwan, khusus untuk santriwan maksudnya. Nah, santriwan diajar oleh kiai, adapun perempuan santriwati itu diajarkan di rumah oleh Yai begitu, atau oleh Pak Yai tapi di rumah, tidak di dalam Meunasa. Adapun pesantren ini dari namanya itu diambil dari kata santri, jadi mendapatkan imbuhan depan dan imbuhan belakang, jadinya pesantren. Pesantren itu adalah tempat pendidikan Islam yang mana santri harus berasrama. Jadi di antara unsur daripada pesantren ya ada santrinya, ada kiai atau ustadznya, kemudian ada pembelajaran agama di dalamnya, dan yang tidak lepas dari pada pesantren adalah ada asramanya. Jadi para santri dituntut untuk tidur menginap di dalam pesantren di masa mereka belajar. Jenjang pesantren macam-macam. Adapun metode yang lazim digunakan oleh pesantren itu diantaranya adalah metode yang disebut wetonan, yaitu biasanya para ustadz itu duduk kemudian dikelilingi oleh santri-santri. Ustadz menyampaikan materi, santri-santri mendengarkan nasihat dan tausiah daripada ustadz. Kemudian ada juga yang kedua, metode daripada ciri khas pesantren adalah metode sorogan, yaitu metode yang mana santri menghadap seorang kiai dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Metode sorogan ini adalah metode yang sangat efektif di pesantren. Jadi yang banyak digunakan oleh pesantren. Santri membawa kitab, kemudian mengkaji satu kitab dipimpin oleh kiainya. Baik belajar membaca kitab gundul biasanya di pesantren itu, kemudian dibimbing oleh kiainya. Kemudian juga di antara khas pesantren adalah metode menghafal, baik menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan nahwu, matan-matan yang lainnya, matan usul dan lain sebagainya. Nah, dengan perkembangan zaman akhirnya pesantren berkembang. Nah, sampai pada zaman kita ini banyak kita jumpai pesantren dengan banyak jenis. Di antara jenis-jenis pesantren ada pesantren yang sifatnya mandiri, berdiri sendiri, tidak memasukkan kurikulum daripada pemerintah, masih seperti yang dulu memiliki kurikulum sendiri, bahkan ada memiliki tahun masuk sendiri seperti Gontor. Ada juga pesantren yang jenisnya masih bergabung dengan kolaborasi dengan kurikulum dari pemerintah. Ada yang 50-50, 50% menggunakan kurikulum pemerintah, kemudian 50%-nya lagi menggunakan kurikulum pesantren pendidikan agama. Ada juga pesantren yang jenisnya itu sekolahnya di luar. Jadi sekolah keluar, nah nanti pulangnya tidak pulang di rumah tetapi pulang di pesantren seperti kos, tetapi terbimbing pendidikan agama Islamnya. Kemudian selanjutnya juga ada yang paling terkini adalah madrasah. Madrasah ini yaitu menjadi lembaga pendidikan yang sangat dikenal. Adapun madrasah dalam periode sebelum kemerdekaan itu
pendidikan dan pengajaran agama Islam berbentuk pengajian Al-Quran, pengajian kitab-kitab yang diselenggarakan di rumah, di masjid, di pesantren. Seperti itu dengan kurikulumnya. Madrasah sebagaimana lembaga pendidikan Islam yang berfungsi menghubungkan sistem lama dan sistem baru dan mempertahankan nilai-nilai lama. Ini madrasah dalam periode sebelum kemerdekaan. Nah, hal-hal yang melatar belakangi pertumbuhan madrasah di Indonesia dapat dikembalikan pada dua situasi. Yang pertama, tumbuhnya madrasah ini adalah pertama dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia itu muncul pada abad ke-20 yang dilatar belakangi oleh kesadaran dan semangat kompleks sebagaimana diuraikan oleh Karel A. Steinbrink dengan mengidentifikasikan 4 faktor. Di antara faktornya adalah keinginan untuk mengembalikan kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian semangat nasionalisme melawan penjajah, memperkuat basis gerakan sosial, budaya, dan politik, pembaruan pendidikan Islam Indonesia. Adapun periode setelah kemerdekaan, setelah 17 Agustus 45, kemudian pada tanggal 3 Januari 46 dibentuk Departemen Agama yang akan mengurus masalah keberagamaan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pendidikan, khususnya madrasah. Namun pada perkembangan selanjutnya madrasah walaupun sudah berada di bawah naungan Departemen Agama, tetapi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan. Sungguh pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan lama, mempunyai sejarah panjang, namun dirasakan pendidikan Islam masih tersisih pendidikan nasional. Beda sama pesantren tadi. Jenis-jenis pesantren yang sudah kami sampaikan tadi, ada yang pesantren itu mandiri khusus, jadi betul-betul punya niatan untuk mencetak kader Islam yang menguasai daripada ajaran-ajaran Islam, ilmu pengetahuan Islam, sehingga dalam prakteknya tidak memasukkan materi-materi umum, materi-materi nasional. Nah, di dalam madrasah ini setelah ini, apalagi setelah kemerdekaan, itu ternyata berbeda dengan pesantren. Cenderung materi-materi kepesantrenan itu tersisihkan. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Kami sampaikan jazakumullah khairan, dan kepada Ustadz Arfan jazakumullah khairan, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat, dimuliakan Allah dan panjang umur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.